Ini juga untuk yang istri yang punya istri satu juga ini juga pas juga ya sebenarnya. Kalau Anda pakai ilmu ini, istri Anda hanya satu, itu Masya Allah, harmonis orang ketulungan. Oh. Sekarang begitu. Harmonis orang ketulungan. Harmonis orang ketulungan. Harmonis ya. Pokoknya suami saya itu paling harmonis gitu. Iya. Pokoknya ya, contoh kayak antum tuh punya istri satu misalnya kayak gitu kan. Itu Masya Allah, kalau suaminya kalau antum pakai ilmu ini, itu istri itu melambung-lambung setiap saat itu. Itu luar biasa ya. Diajak terus tiap malam ya. Bisa gitu. Tapi jangan mengecewakan, Boy. Solusinya ada di sini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Robanian Family. Bersama Coach Hafidin. Yang bakal mungkin insya Allah setengah jam atau 1 jam membedah tentang poligami yang belum kita ketahui ya. Karena masih banyak banget di luar sana yang orang-orang belum tahu gitu kan. Sikap sebagai suami, sikap sebagai istri, dan bagaimana caranya koam. Oh, banyak banget tentang poligami ya. Nah, ini akan membedah sedikit demi sedikit. Yang dimana saat ini bukan lagi beliau ini seorang konsultan biasa, tapi memang sudah mentor poligami. Yang dimana memang khusus menangani baik problem ataupun pencapaian dan keinginan di dalam urusan rumah tangga, khususnya di poligami. Poligami ya, kemarin kan sempat sudah melambung tinggi ya gitu kan. Nama Coach Hafidin siapa sih sekarang yang nggak kenal dengan beliau ya kan. Bahwasanya banyak sekali pro dan kontra netizen di komentar segala macam, tetapi itu nggak mematahkan semangat Coach Hafidin untuk mengutarakan kebenaran tentang poligami. Ya. Yang dimana memang beliau ini sudah layaknya mentor secara nasional, mungkin internasional, karena udah ada loh peserta beliau yang di Jerman. Oh, di Jerman juga pernah? Ada. Masya Allah. Siapa tahu nanti dengan itu kan bisa jadi internasional kan. Tinggal belajar bahasa Inggris mungkin ya Coach. Tinggal nanti orang Thailand nih belum ada nih. Hamlap. Ini ada yang baru di sini. Nah, ini pengen tahu nih, ini apa sih? Jangan tunda, nah kan? Tuh, saatnya berikan istri senyum bahagia di atas ranjang. Nah, ini kayaknya menarik gitu. Betul. Apa sih gitu tuh? Ya inilah mungkin salah satu solusi, karena banyak dari keluarga itu, khususnya seorang istri itu menjadi kecewa atau timbulnya kekecewaan itu, yaitu tadi problemnya salah satunya adalah perkara ranjang. Secara biologis ya, dia tidak terpenuhi, padahal itu adalah hak seorang istri kan. Tapi ternyata suaminya tidak memberikan hak itu, padahal itu hak penting. Nah, itu akhirnya menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga. Konflik, oke. Nah, mungkin hari ini kita ngomong-ngomong konflik kayaknya cocok nih temanya tentang kekonflikan rumah tangga ya. Iya, benar banget. Yang dimana apa? Kita itu akan membahas, atau Coach Hafidin akan membahas bagaimana cepat mengatasi konflik dalam rumah tangga ya. Cara-caranya ya, cara-caranya. Oke. Mungkin langsung saja kali kepada Coach Hafidin. Bagaimana cara cepat untuk membenahkan keluarga? Membenahi. Bukan membenahkan. Berapa sih nilai? Untuk pas bahasa Indonesia saya tidur ke WC. Mungkin konflik rumah tangga itu memang ada informasi yang sangat luar biasa. Sebabnya itu ya, yang paling sering muncul itu, termasuk penelitian itu karena urusan ranjang. betul. Karena urusan ranjang tidak selesai, maka urusan yang lain pun tidak selesai. Itu berapa persen ketika banyak orang yang menanyakan itu? Ya kalau itu sih hampir di atas 70%. Iya, kalau dari beberapa konsultasi orang ya problematikanya di situ. Apalagi kalau perempuan yang menyampaikan, ada yang minta cerai, ada yang persoalkan kasus harta, ada yang persoalkan macam-macam lah. Di berita masuk juga tuh kasus perceraian paling tinggi tuh problem utamanya perkara ranjang. Perkara ranjang. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa perceraian terjadi karena suaminya menikah lagi, itu sedikit. Tapi kalau karena lemah syahwat itu banyak. Gitu. Dan sebenarnya ada gunung es. Jadi ya di bawah tuh lebih banyak lagi gitu. Yang kelihatan kecil. Dan kenapa juga
terapi-terapi itu ada digalakkan itu karena problematikanya begitu. Banyak laki-laki soleh gitu, yang tidak sanggup untuk menjadi penenang batin istrinya. Nah, karena memang ya kebutuhan istri juga ada, sementara suami tak berdaya. Kan biasanya ada obat juga tuh. Ada obat. Nah itu problematikanya dari sejak awal saya menikah sudah ditatar oleh seorang teman mengatakan bahwa jangan pernah minum obat kuat, karena efeknya itu jangka panjangnya luar biasa. Makanya kalau hari ini musim obat kuat yang ya macam-macam lah gitu namanya, dengan kopi lah, dengan apa, intinya sama seperti begitu ya. Saya sudah diajarin dulu di tahun 98, 99, tahun 2000 tuh temen saya yang paham tentang itu sudah mengerti, jangan pernah pakai. Gitu. Makanya solusi terbaiknya adalah senam. Aslinya begitu. Oh, senam dengan kalau cara saya senam. Dengan cara jalan kaki lebih sering. Itu bisa meningkatkan bisa gitu. Karena kan sebenarnya diabetes itu atau kemudian yang lain itu penyebabnya karena kurang gerak. Kurang gerak gitu. Makanya orang-orang yang biasa rebahan itu harus jalan ya. Makanya al-bastoh yang kita keluarkan itu sesungguhnya adalah mengembalikan fitrah tubuh pada aslinya. Supaya tidak terjadi penyimpangan, karena kalau penyimpangan luar biasa. Jadi gitu. Nah, untuk itu maka bagaimana caranya ketika sudah terjadi konflik yang berkepanjangan tuh dalam rumah tangga. Tapi nggak semuanya konflik itu dari biologis juga kan ya, banyak sekali ya. Ada karena pihak ketiga. Pihak ketiga juga sangat tinggi luar biasa. Terutama mertua laki-laki. Mertua perempuan itu cukup banyak luar biasa gitu. Dan saya sering menemukan kasus banyak justru mertua perempuan menjadi pemicu paling utama perceraian gitu. Dan banyak juga ya. dan saya contoh kalimatnya begini, ada perempuan mengatakan suami saya itu nggak bisa cari uang misalnya, itu biasanya sangat kuat desakan dari keluarga. Gitu. Masa sih kamu punya suami nggak bisa ngasih nafkah begini kayak gitu. Itu besar sekali. Makanya apalagi kalau misalnya laki-laki itu mau poligami dan tidak punya duit, mau poligami kemudian tidak bisa memberikan nafkah. Ini problematika yang sangat luar biasa. Banyak banget kayak gitu ya, banyak. Ya, jadi orang ketiga itu walaupun ya tentu saya tidak memberikan toleransi, saya tidak memberikan advice gitu atau masih persetujuan gitu bagi seorang laki-laki yang memang kapasitas finansialnya memang sejarahnya buruk gitu kan, apalagi pemalas kayak gitu, tiba-tiba pengen poligami. Ini kayak gini saya sentil dulu, kamu ikut dulu pelatihan apa dulu gitu loh, buka usaha, kerja apa gitu, barangkali begitu. Leadership yang bagus kan gitu. Walaupun memang ya ada harapan sih barangkali punya suami yang kaya raya, istri yang kaya raya, bisa aja. Tapi kalau jadi budak untuk apa? Benar. Budak. Nggak koam juga ya. Nggak koam juga. Gitu. Makanya saya kalau mengatakan, oke, kalau saya yang miskin seperti begini, poligami boleh apa enggak? Tergantung kamu siapa. Kalau kamu isi leadershipnya bagus, kuat, luar biasa, dan istri selama ini santai-santai saja, sekalipun Anda tidak punya uang, nggak masalah. Tetapi saya tidak akan kasih toleransi kalau urusannya dengan lemah syahwat, nggak bisa. Gimana ceritanya kamu bikin menderita wanita? Jangan dulu poligami, sedangkan istri pertama tidak terpuaskan kan masalah gitu. Sementara ya salah satu hal yang menyebabkan laki-laki poligami itu karena yang paling utama itu karena urusan libido seksual halal. Libido tinggi ya. Oke, saya sudah memberikan sebuah resume tentang bagaimana cara cepat menyelesaikan konflik rumah tangga, apapun sebab dan akibat.
apapun sebabnya gitu, yang kemudian mengakibatkan perceraian, mengakibatkan jauh, mengakibatkan istri ditinggalkan, mengakibatkan istri meninggalkan suami, Istri minta cerai. istri minta cerai, itu yang paling sering. Cekcok, pak-pak. Apalagi yang terbaru istri melaporkan ke polisi suaminya. Nah begitu. Apalagi kalau kemudian ada isu-isu tentang layangan putus dan lain sebagainya kan seperti itu. Layangan putus itu apa sih? Ya perselingkuhan. Oh, perselingkuhan. Istri sudah setia melambung tinggi ternyata. Jadi istrinya sudah setia luar biasa, suaminya nggak tahu diri, kemudian selingkuh gitu kan. Karena memang selingkuh itu bukan sifat laki-laki kowam. Jadi karena tidak berani ngomong poligami, akhirnya selingkuh. Selingkuh. Iya. Nah itu perbedaannya selingkuh dengan poligami tidak izin itu apa Ustaz? Poligami tidak izin. Kan poligami mah kan sebenarnya kan sah-sah aja kalau nggak izin kan. Tapi kadang ada beberapa orang memang yang itu selingkuh. memang nggak ada urusan poligami itu dengan izin istri. Yang terpenting itu adalah bagaimana caranya menyiapkan istri siap poligami. Jadi kalau ada orang membantai saya, bahasa gitu aja nggak apa-apa. Membantai saya. Gimana ceritanya kok? Istri tidak perlu, suami tidak perlu minta izin, Tidak dihargai kan? karena mengabdi dihargai. Itu bahasa supaya netizen marah saja itu. Padahal aslinya nggak begitu. Memang tidak perlu izin. Yang ada adalah siapkan istri Anda sebaik mungkin agar pada saat Anda menikah lagi, istri tinggal tanda tangan atau tinggal mengantar, tinggal kemudian ikut gitu, mau ikut dampingin, melamar segala kayak begitu. Tapi kenapa itu nggak saya pakai ya? Karena barangkali saya sebagai orang yang yang perlu dikenal, saya juga kan butuh dikenal, adil gitu loh. Walaupun dengan cara yang mungkin barangkali cara yang kalian barangkali tidak enak di telinga orang gitu. Walaupun itu bener, ya bener emang bener. Ngapain mau poligami minta izin pada istri? Emang istri saya kepala dinas. Itu benar, kalimat itu 100% benar. Hanya saja diterima oleh manusia Indonesia saat ini itu tidak benar gitu. Yang benar itu sebenarnya bukan sayanya, penerimanya yang belum siap menerima itu gitu loh. Karena ekspektasinya. Dan ketika saya sampaikan itu ya status saya juga akhirnya secara kemudian komunikasi sosial tidak benar. Tetapi sesuatu yang tidak benar itu kadang-kadang bisa menjadi benar dari sisi iklan gitu. Jadi sering iklan itu benar gitu. Secara komunikasi massa tidak benar gitu. Seperti itu. Sebenarnya kan penyampaian itu kan harusnya para netizen bertanya kenapa harus seperti ini. Itu kan harusnya kan seperti itu. Netizen yang bijak. Harusnya begitu. Tapi kan tadi itu rasanya gitu. Sulit kita berharap netizen tuh mayoritas itu bijak gitu. Karena itu Indonesia, makanya bagi saya dan mohon maaf gitu, saya paham betul gitu bahwa ada orang yang ingin mendapatkan follower banyak, ingin mendapatkan view banyak, itu kan saya paham betul. Makanya biarkanlah itu digoreng karena memang hanya masuk pada pasar yang memang yang punya channel itu. Lah pasar saya kan berbeda. Betul. Ya, pasar saya berbeda, berangsur-angsur hari ini kemudian banyak orang mencari kan gitu. Seperti itu. Akhirnya kemudian ketika dijelaskan, alhamdulillah, masya Allah gitu kalimat. Oke. Kembali kepada tema kita yang saat ini tentang bagaimana cara cepat menyelesaikan konflik rumah tangga. Yang pertama, ini saya ada 8 ini. Ada 8 cara. Yang pertama, baca kondisi pasangan. Baca kondisi pasangan. Baca dulu kondisi pasangannya. Maksudnya gimana tuh? Ya, istri saya ini kenapa kok jadi marah-marah gitu kan? Kok hal yang kecil-kecil kok jadi dipersoalkan gitu kan? Kadang-kadang konflik masalah kecil diperbesar jadi konflik. Gitu. Artinya apa? Sebelum konflik diantisipasi dulu. Istri
2 hari, 1 hari mau haid itu bawaannya pengennya nabok saja sama istri. pengen ngajak gulet aja gitu. Ngajak gulet aja. Pengennya ngegigit. Makanya ketika ada hal yang harusnya tidak dipersoalkan oleh istri, lihat dulu gitu loh. Baca dulu kondisi pasangan kita. Situasinya. Lihat dulu, apa ini? Itu kalau laki-laki. Tanggal berapa sekarang nih? Tanya dulu. Terakhir kamu haid kapan? Tanggal sekian. Oh ya sudah. Teruskan arahmu kan gitu, bisa begitu kan? Pas lagi marah, sehingga kemudian tidak terjadi konflik gitu loh. Pas lagi marah kayak gitu, aku mau nikah lagi ya. Itu gimana? Itu sama saja tidak tahu kondisi. Itu namanya lagi berapi-api itu dikasih kayu bakar dan itu gitu, laki-laki error gitu. Seperti itu. Oke. Nah, harus paham betul. Harus jadi baca kondisi pasangan kita, baca kondisi istri kita lagi ngapain, lagi apa gitu loh. Kenapa? Nah, itu kalau istri, kalau suami. Kalau istri sama juga. Suami saya kenapa kok maut-maut begitu kan? Gitu. Kenapa kok suami saya tiba-tiba datang-datang marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Mungkin sang suami, istri akan mengatakan, kenapa ya kok suami saya kayak begitu? Ini cek dulu, tanya dulu, Mas, bentar dulu sih jangan marah dulu. Kenapa Mas, ada apa? Kamu mau nikah lagi? Ada apa ya itu? Atau misalnya kamu ditagih utang sama teman kamu kan dulu. Bisa kan kayak begitu kan pertanyaannya. Jadi intinya itu baca kondisi pasangan dulu. Jadi baca dulu gitu loh. Jadi suruh grab dulu datanya. Datanya lagi ngapain lagi? Apa ada apa? Kemarin ngapain? Kenapa kok itu diungkit? Gitu. Contoh nggak usah jauh-jauh. Ada seorang misalnya suami yang menunjukkan foto artis itu istri ngamuk-ngamuk gitu. Kan persoalan gitu. Contoh kayak begitu. Padahal sudah biasa gitu kan. Nonton bareng juga biasa, ya artis itu yang main kan gitu misalnya kayak begitu. Artis kartun maksudnya. Misalnya gitu kan. Kamu sama artis ya, gitu. Seperti itu. Atau tiba-tiba kan gitu, kita lagi nunjukin misalnya film Tom and Jerry, si Tom itu lagi mukulin si Jerry itu, kok istri kenapa ngamuk kan gitu. Mereka kita bingung, kenapa kamu jadi ngamuk begitu? Bisa jadi dia tersinggung karena habis mukulin anaknya, kan bisa begitu kan gitu. Kenapa kamu begitu kan? Tanya dulu gitu loh. Jadi perbanyak mencari data terlebih dahulu. Itu cara yang terbaik tuh begitu. Itu saya diajarin begitu. Emang gitu. data itu penting. Betul. Tahu data itu penting, Bos. Gitu. Supaya tidak mudah kita konflik. Karena kalau kita sudah tahu datanya, oh itu mah gampang, Bos. Ini masalahnya. Oh iya. Maaf gitu kan gitu. Orang bisa langsung segera kemudian sadar gitu. Kemudian yang kedua, temukan akar masalah. Temukan akar masalah. Kalau tadi kita sudah tahu datanya. Nanti kita klasifikasi dari data ini ternyata apa yang menjadi sumber masalahnya. Itu akar masalahnya tuh apa gitu. Apakah saya kurang perhatian gitu. Ini baru saja ada seorang suami mengatakan, Pak Kiai gimana kalau istri yang sedang tidak saya gilir itu pengen ditelepon oleh saya, pengen ngaji bareng dengan saya lewat call gitu. Jadi kau orang teman lagi gilir punya gilir saja sudah nggak usah ini gitu. Tapi dia pengen diperhatikan karena gilir saya di sini sepekan, di sana sepekan. Saya bilang didik istri kamu, saya bilang gitu, supaya tak paham betul bahwasanya kamu dalam kondisi begini dan ingat loh, kalau istri itu paham betul bahwa suaminya itu sibuk bukan hanya urusan istri saja, itu akan santai. Coba kenapa kalau saya pergi kemana-mana itu tidak ditelepon oleh istri? Nelpon itu ujuk-ujuk nelpon itu, waduh, rasanya belum pernah itu. Paling kalau mau nelpon, WA dulu ayah, ada perlu, boleh saya telepon, paling begitu. Itu kenapa begitu? Karena apa? Istri saya tahu, saya ini bukan manusia biasa yang kerjanya hanya makan, tidur, minum, tidur, ngewajang. Bukan hanya itu pekerjaan saya gitu, walaupun di istri yang lain. Apalagi kalau sedang pergi, itu pasti ngurus hal-hal yang sangat lebih penting dari hanya sekedar urusan gitu. Seperti begitu. Ardolin. Nah makanya saya katakan, Anda itu siapa? Saya bilang, sampai istri Anda mengontrol Anda setiap saat. Jangan-jangan Anda itu ya sama dengan kebo gitu loh. Ada pekerjaannya makan, mangan turu, tidur, kemudian
ketemu perempuan selesai. Ya kalau begitu doang aktivitas kamu di rumah dan tidak menunjukkan apa-apa saat di rumah, wajar kalau sang istri kemudian begitu khawatir karena ya nggak ada bedanya suami saya itu dengan manusia biasa yang hanya kerjaannya hanya hardolin gitu. Dahar modal ulin. Tapi pernah nggak ketika ngumpul bareng gitu tuh sama empat-empatnya gitu Ustaz, ada yang nanya, aku sama dia cantikan siapa sih? Gitu. Pernah nggak kayak gitu tuh? Tidak pernah. Ketika misalnya kalau ada sikap seperti itu misalnya, Tidak pernah terjadi. kan kalau kita bohong pun nggak boleh, tetapi bagaimana caranya menjaga hati pada yang lain? Yang pasti Rasulullah pernah ditanya begitu. Oh gitu. Iya. Gimana sih? Siapa sih istri yang paling disayang oleh engkau ya Rasulullah di antara kami yang 9? Kalimatnya begitu. Rasulullah menjawab dengan suatu luar biasa bagus. Tunggu jawabannya 2 hari lagi. Gitu. Maka Rasulullah keliling ke seluruh Ke seluruh ini dengan membawa kurma khusus. Ini kurma khusus untuk kamu. Gitu. Ini tanda bahwa kamu yang paling saya sayang. Untuk itu kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Gitu kan gitu. Sampai selesai Semuanya Dikasih kurma yang sama. Saat bertemu Rasulullah mengatakan, siapa kemarin yang nanya siapa yang paling disayangi oleh saya? Yang menerima kurma itu yang paling saya sayangi. Lah semua terima. Begitu. Tapi kalau kasus istri saya tidak ada. Gitu. Paling ada pertanyaan juga. Saya mungkin barangkali sudah tidak lebih cantik dari yang lain. Kalimatnya begitu. Kalau saya jawabannya gampang. Gimana? Sejak kapan saya mempertimbangkan istri saya dari sisi kecantikan? Kan pertanyaannya begitu. Sejak kapan? Kan kamu sudah tahu siapa saya. Saya tidak mempertimbangkan istri dari sisi kecantikan. Gitu. Karena saya tidak mencari istri lewat jalur saya sendiri. Gitu. Ada yang dikasih, ada yang lewat sujud. Kan bukan pilihan saya. Yang 2 pilihan Allah, yang 2 pilihan teman. Selesai urusannya kan itu. Dan bagaimana cara saya mencintai istri? Ya, saya minta sama Allah bagaimana caranya. Karena Allah yang paling tahu hati setiap ini. Gitu. Langsung kelepek-kelepek nih. Makanya alhamdulillah tidak ada yang cerita begitu. Yang ada adalah istri merasakan dia paling seksi dari seluruh dunia, dari seluruh istri saya gitu kalimatnya gitu. Karena apa, pujian maut saya luar biasa gitu kan gitu Bos. Kenapa jadi ngebahas ini belum selesai Bos. Jangan mana-mana dulu. Iya. Nah, ini salah satunya yang kedua itu. Akar masalahnya takutnya kan kurang pujian. Iya, kurang pujian. Memang betul. Saya membuat teori keseimbangan nafkah suami istri itu diantaranya adalah psikologis. Itu menempati peringkat 20%. 20% kehidupan kita itu diusahakan bagaimana caranya ada pujian dan sanjungan untuk istri. Kurang disanjung berbahaya. Ya, betul. Oke. Yang ketiga, koreksi diri dan istighfar. Nah, jadi kalau ada konflik, jangan langsung menyalahkan istri orang lain gitu loh. Jangan menyalahkan pasangan lain. Kalau kita sebagai suami jangan segera menyalahkan istri. Bisa jadi gitu loh. Konflik itu penyebab utamanya karena dosa kita. Iya betul. Itu dosa kita. Karena diri kita. Contoh gini, saya pengen hahihi dengan istri saya. Tetapi Allah menghukum saya dengan cara istri marah. Kan ilfil dong. Boro-boro kita mau ini ilfil, udah gak bisa. Sebabnya bukan karena persoalan apa-apa, karena Allah sedang menghukum saya. Iya, karena saya berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebiasaan saya kalau ada masalah dengan istri saya langsung gitu koreksi diri dan istighfar. Gitu. Ya, langsung istighfar, astagfirullah, ya Allah, tunjukkan kepada saya kesalahan saya yang saya harus segera kemudian istighfar kepada Engkau. Dan saya akan istighfar kepada Engkau sekalipun Engkau tidak mengingatkan aku kesalahan yang mana gitu. Ya kan kita ini sangat bodoh kan, lupa terhadap kesalahan diri sendiri. Benar. Makanya kita minta pada Allah banget gitu. Makanya segera koreksi diri dan istighfar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, maafkan pasangan. Ini penting. Walaupun pasangannya yang salah. Nggak penting, mau salah, mau apa, maafin aja dulu. Oke. Apalagi Anda laki-laki. Betul. Maafin dulu. Sebab kalau Anda sudah berani memaafkan pasangan Anda, berarti Anda sudah berani apa tuh? Membersihkan hati Anda dari noda buruk. Lah kalau udah bisa begitu, insya Allah Anda akan muncul sifat pemaaf.
Itu makanya maafkan dulu pasangan Anda. Ya, apalagi suami kepada istri gitu. Apalagi suami kepada istri. Itu teori sudah saya berikan. Iya. Atau istri yang jendulin, iya saya mau. Gitu. Istri lo gitu ya? Enggak lah. Maksudnya gimana istri itu? Enggak, istri yang jendulin suami yang minta maaf. Sama error. Ada nggak ya? Ada nggak yang kayak gitu ya? Ada, bos, ada banyak gitu. Oh, banyak. Kasihan ya. Kasihan ya lo. Ada. Kasihan ya, kasihan. Tapi kan itu biasanya dari sisi usil. Ingat loh, diusilin, diisengin istri itu jangan marah gitu loh. Namanya bercanda ya. Bercanda kan gitu loh. Saya lagi asik bikin makalah atau bikin bikin tulisan gitu. Tiba-tiba istri pegang-pegang kepala gitu, gitu. Serius amat sih kamu. Harus dapat. Gue nggak diperhatiin, komputer terus gitu. Oh, gitu. iya. Jadi kayak Mungkin gitu. itu kali. Nah, contohnya kayak gitu. Kurang perhatian gitu. Ini memang usil jendulin. Usil kan gitu. Nanti lurus kepala dulu. Dia bilang, ada apa? Paling gitu. Gitu doang paling gitu. Pergi aja. Kode. Gitu. Oke, terus. Yang kelima, minta ampun kepada Allah untuk pasangan. Ini harus rajin, bos. Rajin. Konflik itu tidak akan terjadi kalau tidak ada masalah. Dan masalah itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada dosa di antara kita berdua. Ya. Makanya yang terbaik adalah karena kita sudah minta ampun kepada Allah, maka waktunya kita minta ampun untuk istri kita. Untuk pasangan kita. Ya Allah, aku tidak mau istri saya terjadi begini-begini karena engkau marah. Itu penting, bos. Ya. Masya Allah. Apalagi kalau kemudian istri juga begitu. Gitu. Makanya lakukan itu. Nah, kemudian yang keenam, ini yang perlu perhatian khusus, minta dituntun dan didampingi oleh Allah untuk menyelesaikan konflik itu. Jangan sok-sokan Sendiri. sekalipun Anda punya uang banyak, sekalipun Anda ahli psikologi, ahli komunikasi atau leadership tinggi, tetap saja Anda manusia yang memiliki kelemahan yang sangat vital. Betul. Kelemahan Anda sangat vital apa dengan pasangan Anda? Anda tidak pernah tahu isi hati pasangan Anda. Jangan sombong. Jangan sombong. Makanya apa, untuk menyelesaikan konflik tersebut, ingat minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda asli tidak tahu siapa istri Anda. Emang tahu? Enggak tahu. Lagi ngobrol kayak begini gitu, dua-dua kayak gitu. Tidak tahu Apa isi hatinya? isi hati istri, nggak tahu gitu. Mungkin barangkali kasihan di prank sama aku, kamu marah-marah, kan bisa begitu. Lagi tertawa-tertawa dia kan gitu. Kan bisa jadi kalau ternyata kita sudah minta tolong kepada Allah, tiba-tiba sang suami dikasih ngantuk, tidur plak aja gitu loh. Gitu. Akhirnya yang ngeprank, aduh, kenapa jadi si suami jadi langsung tidur, kan bisa begitu. Padahal tadinya mau seru-seruan gitu, marah-marahan gitu. Karena apa? Kadang-kadang ada istri yang usil, Kang Adin, usilnya begini, tiba-tiba marah nggak jelas gitu loh. Iya. Kita hentikan nggak bisa, ngapain nggak bisa. Ujung-ujungnya sudah begitu, kita juga sudah berbagai terapi sudah kita lakukan, nggak bisa juga. Disentuh dikit kemudian langsung nangkep. Kemudian terjadi hubungan seksual yang bagus gitu kan. Kita hanya sebenarnya, lo tadi marah kenapa? Kalau nggak marah, nggak kayak gini hasilnya tadi. Kurang ajar lo ya. Gitu, kita sudah ngos-ngosan gitu kan. Habis capek, habis lelah, mungkin dia rindu kan. Pengen hubungan suami istri yang begitu hot, luar biasa. Caranya marah duluan gitu. Ya udah terserah lo lah. Yang penting gue tidur. Kita selesai urusan kan gitu. Guntel itu. Nah itu. Kalau habis marah. Nah itu kan kadang-kadang ada direkayasa oleh istri. Jangan kira lo. Istri kita tuh kecerdasannya sama dengan kita. Jadi ada orang mengatakan, Pak Ustadz, kok teori-teori yang dibangun kok seperti suami itu begitu perkasa, begitu berkuasa luar biasa. Loh iya, itu status saya sebagai suami. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa istri saya itu lebih bodoh dari saya. Bahwa istri saya itu tidak pintar tuh saya nggak pernah mengatakan begitu. Gitu. Hanya saja gitu, orang cerdas itu akan tahu posisi. Allah memposisikan istri itu ya begitu, harus di bawah saya. Dan saya harus tekan itu dan bisa melakukan itu supaya apa? Tetap pada posisi rel kebahagiaan istri, gitu loh. Seperti demikian. Makanya ada yang kadang-kadang keras sekali gitu loh kepada istri, begitu kemudian yang ngomong tegas itu enggak, tegas itu jarang, tapi yang ngomong keras itu sering gitu. Karena emang ya isinya kayak begitu. Kemudian bahkan ya kalau kita melihat misalnya ibu-ibu di sekitar saya saja di sini yang belum kenal saya itu mengatakan, "Wih, pakai ini, pakai cadar. Ada apa? Ada Kiai Hafidin." Wow, deh.
seolah-olah bahwa saya itu manusia sangar gitu kan gitu. Tapi kenapa kok aneh ya, istri-istrinya kok santai-santai saja, senyum-senyum saja gitu. Oke, itu yang berapa? Yang keenam. Yang ketujuh, jadikan inspirasi terbaik sebagai solver. Ingat loh, ketika kita sudah minta tolong kepada Allah, ingat Allah pasti langsung jawab. Nah, jawaban itu nggak mungkin dong langsung hafidin nih begini-begini ngomong, nggak mungkin itu kan. Nabi aja tidak semuanya begitu kan gitu. Nah, ada yang pakai apa kan gitu demikian. Nah, makanya pakai apa? Inspirasi dengan kalimat yang Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha taqwa. Gitu. Makanya perhatikan inspirasi apa yang Allah berikan kepada diri kita itu sebagai solver. Misalnya gitu, ternyata Allah memberi inspirasi, istri kamu gak usah diladenin, tidur aja, tidur selesai udah. Contohnya kayak gitu, istri kamu lagi mau haid kayaknya, sudah gak usah diladenin, mendingan kamu main aja sama anak kamu, kemana kayak gitu loh. Atau gak usah diladenin omongannya, diajak aja makan, dengerin aja gitu. Itu semua inspirasi itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jangan bebal. Makanya apa? Hubungan baik kita dengan Allah itu akan mudah membaca apa inspirasi yang datang dari Allah. Gitu. Makanya sangat penting. Nah, kalau yang sampai 7 ini juga kemudian tidak berefek dengan redanya konflik, maka ingat yang ke-8, ulangi dari satu lagi. Oh iya, kayak pilihan ABCD ya. Gitu. Karena yang 7 itu tadi 7 langkah itu sudah tidak mempan, maka balik lagi kepada yang pertama. Yang pertama ke 7 lagi gitu. Itu cara yang ke-8. Jadi itu barangkali mungkin ya 8 cara cepat menyelesaikan konflik rumah tangga ya. Itu jadi kalau judul videonya harusnya begitu. Gitu, Pak Bos, konten kreator ya. Gitu kira-kira. 8 cara mengubah 8 cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Gitu. Ya. Yang 8 nih bikin geleng-geleng. Yang 8 itu balik lagi. Gitu, 1 dan 7. Silakan dicatat oleh Anda, dengarkan berulang-ulang silakan ceramah ini dan manfaatkan. Dan mohon maaf, ini cara saya gitu. Bukan menangani konflik, tapi meredam sebelum terjadi konflik sudah saya lakukan dulu. Gitu, seperti itu. Dan ya mohon maaf ya, hampir tidak ada konflik dalam rumah tangga saya. Ini juga untuk yang punya istri satu juga, ini juga pas juga ya sebenarnya. Kalau Anda pakai ilmu ini, istri Anda hanya satu, itu Masya Allah harmonis orang ketulungan. Begitu. Harmonis orang ketulungan. Harmonis orang ketulungan. Pokoknya suami saya itu paling harmonis gitu. Pokoknya ya, contoh kayak antum tuh punya istri satu misalnya kayak gitu kan, itu Masya Allah kalau suaminya kalau antum pakai ilmu ini, itu istri itu melambung-lambung setiap saat itu luar biasa itu. Diajak terus tiap malam ya. Tapi jangan mengecewakan, Boy. Solusinya ada di sini. Oh iya. Tadi. Ini Anda pengen tahu nih intermezzo nih. Ini nih apa namanya, Al-Bastoh ya? Iya. Al-Bastoh itu seperti apa sih? Caranya gitu toh? Saya yang menemukan. Oh, nah pengen tahu sedikitnya. Kemudian saya latih. Ini risetnya dari mana? Awalnya bisa dapat? Ya kunci awalnya dari guru kita, namanya siapa? Itu saya ikuti berbagai ini, akhirnya kemudian saya kan solver ya. Solver urusan rumah tangga, dan saya tahu betul problematika rumah tangga itu ya urusan ranjang. Oke. Gitu loh. Makanya apa kira-kira dari yang bisa saya manfaatkan untuk bagaimana mengembalikan kejantanan pria. Gitu kayak gitu. Terus saya lakukan. Oh, ternyata ini. Ya sudah, bangun. Kemudian coba selesaikan. Akhirnya kemudian bagus. Saya ajarin sama dia. Setelah ini karena beliau juga kembangkan, matangkan, gitu sampai kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya memang pelatihan ini bukan aslinya sih bukan menyembuhkan impotensi, tapi menyembuhkan sebab-sebab impotensi, diabetes, terus apa lagi? Ya. Yang sering kesemutan tuh apa namanya? Asam urat gitu loh. Kemudian salah pinggul, saraf kejepit, itu kan sebab-sebabnya. Jadi sebenarnya kalau mengatakan tolong obatin impotensi saya tidak mengobati impoten Anda. Tapi saya ingin mengembalikan Anda menjadi laki-laki jantan. Dengan cara apa? Menyingkirkan semua problematika hidup Anda gitu. Makanya
teori yang saya bangun itu, kalau orang itu mau mentaati hasil latihan kita, itu insya Allah kalau umurnya 82 tahun, misalnya gitu, maka 2 hari sebelum wafat dia sakit. Dan sebelumnya tidak akan pernah sakit yang namanya sakit berat. Gitu. Saya jamin gitu loh. Kalau mau mengikuti itu. Kenapa? Karena ini Quran yang kita pakai. Oke, sedikit aja. Nanti mungkin ada tema yang pas untuk Al-Bastoh aja gitu di dalam satu film. Kayak sedikit aja biar orang-orang bertanya. Ya kan? Jadi kayaknya seru nih kalau kita ngobrol ya tentang masalah Al-Bastoh ini. Tapi konsultasi aja gratis kok konsultasinya. Konsultasinya Terapinya yang gratis. bayar, Boy. Hah? Konsultasinya gratis, terapinya yang bayar. Oh, iya. Nah, saya bangun perusahaan ini namanya Momtaza Healthy. Healthy. Beliau direkturnya. Saya pemiliknya sama beliau. Oh gitu. Gitu Nah, kira-kira. siapa yang mau nanam saham silakan. Udah dulu. Oh udah ya, udah oke. Oke, mungkin alhamdulillah ini tadi ada 8 cara Iya. untuk mengatasi konflik rumah tangga Ya, ya. enggak cuma rumah tangga, mungkin bisa dipakai lah. Baik di Pertemanan juga iya, bisa. Pertemanan juga bisa. ataupun partner Di bisnis bisnis dan juga lain. bisa. Bisnis juga macam. bisa. Ini manfaat sekali. Apalagi dalam rumah tangga karena memang sudah poksinya beliau ini ya mentor rumah tangga ya, mentor poligami di Iya. konsultan keluarga bahagia kan. Aslinya saya itu mentor bisnis, Bos. Oh, mentor bisnis ternyata. Aslinya begitu. Iya, emang Cuma awalnya sekarang Hanya semenjak viral itu jadi hanya mentor. saja karena ada apa ya? Ada kelebihan saya dalam urusan rumah tangga, maka itu dulu saya angkat. Gitu. Selebihnya kan saya tidak perlu koar-koar bahwa saya memberikan mentoring kepada mementori UMKM ini nggak perlu kan? Karena apa? Ada wilayah orang yang Udah banyak lah ya. Udah banyak. saya memperbaiki perusahaan udah banyak, perusahaan yang error itu saya perbaiki sudah banyak, nggak perlu cerita saya pertama. Makanya sekalian aja tahu kalau Anda punya perusahaan yang error, nggak beres-beres, nggak bagus-bagus ya datang aja nggak apa-apa. Karena saya sudah punya pengalaman itu. Masya. Di collab tuh ilmu bisnis sama ilmu keluarga. Nah, dijadiin satu tuh. Karena hasilnya peranan rumah tangga juga untuk bisnis itu sangat kuat ya. kuat. Gitu. Betul. Nanti masalah rumah tangga ada problem, di bisnis kan jadi paleng. Pusing. Ruwet ya kan? Ruwet. Nah, jadi rumah tangga itu penting, Boy. Ya, oke gitu. Ya, itu saja dari kita. Jangan lupa install mindset bagi Anda.